Selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Banyak berkatnya? Kalau banyak berkat, mari kita bagi dengan menyapa kanan di depan belakang dengan mengatakan selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Sudah? Tambah seger? Tambah seger, tambah berkatnya, amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa pekan ke-23, dan tadi kita sudah mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang menguatkan. Ketika menemukan sabda Tuhan lebih Injil hari ini, saya itu diajak untuk mengingat kembali, atau saya itu bertemu dengan sebuah pengalaman waktu retret di Malang kemarin. Ceritanya begini. Di Malang kemarin, di Batu Malang, saya bersama dengan beberapa rombongan anak bisa retret kurang lebih 5 hari. Retret kami ditutup dengan biru DPR sehingga pulang ke sini. Nah, apa yang terjadi di Batu selama 5 hari itu, saya mengamati lingkungan rumah retret ini begitu luas. Rumah retret ini kepunyaan para suster-suster SSPS. Luas sekali, sejuk sekali, yang namanya Batu Malang itu kan dekat Gunung Saifan. Itu dingin. Kalau Bapak Ibu ingin membayangkan, kita harus tertawa namun. Apa yang menjadi menarik di sana? Karena luasnya banyak tumbuhan-tumbuhan yang ditanam. Tumbuhan apapun, mangga, rambutan, apel, terus jambu, itu ada beberapa yang tumbuh. Ada satu pohon yang bagi saya menarik. Karena pohon ini tidak jelas. Tidak jelas kenapa? Tidak jelasnya adalah pohon ini adalah pohon mangga. Nih, tapi buahnya, terus apa namanya, daunnya, woh dan wohnya kali godong ini bukan pohon mangga. Bapak Ibu pirsa, sing jenenge kemladian. Oh ya, Benalu. nah kemladiannya itu benalu, gulma atau benalu, monggo yang mana dibeli sejenisnya itu. Benar. Nah, lihat, pohon ini pohon mangga betul, tapi sampai di daun-daun itu tidak ada sedikit pun yang ada mangganya, ada bukan mangga, tapi ada daun mangganya. Enek roh apa sih? Pohon. Godong pelemi boten belas. Padahal apa namanya? Sekali lagi, pohon itu adalah pohon mangga. Yang subur di sana adalah kemladian tadi, benalu tadi. Saya tanya kepada suster-suster, ini memang dirancang kombinasi seperti ini atau bagaimana? Lalu suster mengatakan, tidak mungkin dong, aneh-aneh saja. Kalau apa yang terjadi yang disampaikan adalah saya tertarik ini, ya Romo itulah seperti itu. Lalu saya bertanya, suster kok orang ini ditegur mawon? Nggak apa-apa, Romo itu biar menjadi proses untuk berat. Oh ya, berarti saya sedang berproses besar. Oh ya bagus, Romo silakan berproses. Ceritanya selesai. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pengalaman melihat benalu yang menguasai pohon mangga ini bagi saya cukup berbicara begitu luar biasa ketika kita merenungkan Injil hari ini. Apalagi Injil hari ini di dalam judulnya dikatakan, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kepunyaan diri, kepunyaan kita, apapun yang menjadi milik kita, seringkali dalam perjalanan rohani bisa berubah fungsi menjadi seperti kemladian ini, menjadi benalu, ngebot-ngeboti, membebani, menjadi kita yang harusnya itu, kalau Tuhan Yesus mengatakan Injil adalah warta sukacita, kita cukup kesulitan dengan kepentingan-kepentingan kita melihat sukacita yang disabdakan Tuhan. Oh, dengan Bapak Ibu saudara sekalian bisa mencari sendiri, menemukan, iya toh, kita itu bersukacita atau tidak toh? Jangan-jangan kita itu tidak bisa menemukan sukacita karena beban-beban yang sebenarnya bisa saja tidak perlu.
tapi kita gunakan sesuatu kepentingan-kepentingan yang sebenarnya itu bisa kita letakkan, tapi oke lah dua-dua. Kadang-kadang seperti itu. Maka kalau hari ini itu Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid keras sekali, siapa yang tidak siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara-saudara dan sebagainya, itu sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kalau mau mengikuti sukacita yang katakan, usahakan syaratnya ini, kita lepas dari kepentingan-kepentingan itu. Maka menjadi baik di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita renungkan hari nanti menggali di rumah, kira-kira saya itu sebagai orang Katolik benalu dalam diri saya itu apa saja dong. Jangan sampai kita itu seperti pohon mangga yang pohonnya mangga nih, buahnya bukan mangga seperti yang saya ceritakan tadi. Jangan sampai kita pohonnya mangga, buahnya kemudian kan lucu. Saya yakin suster waktu menanam itu pun juga tidak akan berpikir bahwa itu akan seperti itu, akan berbuah kemudian tadi. Tidak akan berpikir. Dia berpikirnya ya jenenge nandur wit pelem, woe napa Bapak Ibu? Pelam. Dalam nyanyi itu nandur pari, Suket pagi. Nah itu misalnya. Jika kita tidak akan pernah meminta itu, tetapi karena kita tidak sadar untuk merawat diri dan menyadari bahwa ada benalu-benalu rohani yang dalam diri kita, ya akhirnya dibiarkan saja. Membuat apa? Contohnya orang yang dalam iman kita ya, kita wong Katolik, ini tuh mindai soalnya wong Katolik misalnya. Salah satu yang jelas adalah wong Katolik kuwi nek jam 10 esuk minggu pertama mesti ning daerah Polokato mesti ana sing ning dalem. Mergone ta gereja. Yang lihat apa ya? Di Polokato jam 10 pagi minggu pertama dalam bulan. Nek enten sing teng dalem berarti nembe ke gerak. Gitu loh. Tapi kalau tidak ya berarti pernah nembe tidak atau hidup di sini. Ada 3 pilihan sekurang-kurangnya. Di antara 3 pilihan itu berarti itu bisa menjadi salah satunya. Atau kita itu jadi orang Katolik yang bejo, sembahyang. Ini tindakan kita yang cinta kasih dan penuh belas kasih itu tidak pernah terjadi. Yang bejo selalu mulai nesu-nesu, kabeh diamo, orang yang sebut diamo, niaya mau meneh, sebagainya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Injil hari ini mengajarkan kita untuk bermenung sejenak, melihat benalu-benalu iman dalam diri kita itu apa. Kalau sudah tahu, sudah sadar, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan kerso ngekrek itu apa ya? Melepas. Ya, melepas. Ya, mengatakan ini karena bayangan saya benalinya itu nempel gitu. Kan kalau dicocoki ya tetap nggak bisa, harus dilepas gitu. Tuhan sendiri yang melepasnya. Dengan cara apa? Membawa kita punya niatan untuk melepas. Nah, sekali lagi ya hanya kita dan Allah yang kemudian bisa seoptimal mungkin membantu kita ini. Maka nanti silakan di rumah dilihat-lihat apa ya benalu iman saya itu. Benalu iman saya itu apa ya? Saya itu orangnya tidak mudah marah. Itu bukan benalu. Saya itu tidak mudah marah dan suka menabung. Itu benalu. Kalau sombong aja dulu dan sebagainya, sebagainya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bersama dengan perayaan pesta lingkungan Santo Agustinus, mari kita bersama-sama untuk yakin, percaya bahwa tujuan kita sebagai orang Katolik itu adalah derek kerso dalem Gusti, ngestoaken dawuh-dawuh dalem Gusti, menjadi murid-murid Kristus. Yang harus kita ambil. Kita mohon semoga dengan tugas perutusan panggilan menjadi murid-murid Kristus ini, kita juga berbenah dalam diri kita sekurang-kurangnya mersani, ningali, melihat
saya itu tubuh pasti ada benalunya. Benalu dalam diri saya itu apa?